punten yang ada di sini. Nani? Di sini ada nih. Maaf Iya. ya. Apakah arwah hantu itu bisa komunikasi dengan kita? Bisa Dengan jelas gitu. Bisa banget, tapi Konnichiwa, Budi des. Sebelum nonton video ini, subscribe dulu guys. Halo semua, welcome to my YouTube channel. Ini Budi Kun. Ayo gozaimasu. Hari ini gue bersama dengan teman gue, yaitu Tomku. Yeay. Yoroshiku onegaishimasu. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Wah, ini bener-bener kayak orang Jepang deh. Udah demi ke Budi Kun ya. Makanya gue hari ini agak Jepang banget gitu. Wah, mantap, sugoi. Sugoi. Oke, sebelum kita mulai mungkin boleh perkenalan diri, namanya siapa, sama mungkin kesibukannya apa? Oke. Halo, nama gue Thomas Kurniawan, tapi orang-orang kenalnya Tomku. Tapi dulu gue namanya Tomokun. Kalau Jepang serius? zaman gue kuliah ya orang bilang Tomokun. Oh, Tomokun dan Budi Kun. Ya teman gue dia bilang Tomo-chan juga ada. Oh iya. Ya gue sehari-hari gue sebagai gue kerja di sebuah agency desain, digital agency sebagai senior art director. Tapi di sisi lain gue juga berkecimpung sedang lagi menjalani dunia spiritual. Oh, itulah. Oke. Jadi itu kalau nggak salah namanya indigo ya? Iya, Gitu ya? sebutannya lah ya, Oke. orang-orang mengenalnya. Sebutannya oke. Nah, mungkin boleh ceritain sedikit indigo itu apa sih sebenarnya? Indigo itu sebenarnya warna ya, itu tuh warna aura. Jadi kenapa ada anak-anak dibilang, misalnya kayak orang-orang dibilang indigo, itu tuh gara-gara warna auranya. Jadi indigo tuh warnanya kayak ungu tapi agak kebiruan juga di antara ungu sama biru. Oke, itu setiap orang maksudnya Nggak warnanya? semua, tiap orang kan beda-beda. Beda-beda. Tiap orang beda-beda. Nah kalau misalnya yang warnanya indigo ini biasa punya kemampuan yang beda gitu sama orang pada umumnya. Nah Ada kalau gift-nya lah gitu. Oke, kalau Tomku ini indigo yang mana nih? Jadi indigo juga ada banyak macam. Banyak Jadi macam. warnanya pun bisa macam-macam nih. Misalnya jadi ada yang warna indigonya tapi ntar ada campuran warna apa. Misalnya ada warna hijaunya, ada warna kuningnya, ada warna merahnya gitu. Nah kalau gue indigo digolongkan ke indigo artis. Oke. Indigo yang elemennya di art gitu. Jadi memang gue dari kecil udah kelihatan aneh aja gitu. Apalagi di dunia art ya. Kalau udah di art tuh kayaknya gue cepet banget gitu dibanding anak-anak normal pada umumnya. Oke. Ini artnya berarti dalam arti menggambar Apapun. aura-aura apapun. Kalau gue apapun, gue hampir semua. Jadi gue tuh kayak misalnya mau dari musik, mau gambar, mau apa, gue belajarnya gue cepet banget. Karena itu elemennya gue. Wow. Dan gue biasa otodidak pun gue udah langsung bisa itu. Interesting. Oke. Jadi kira-kira kayak gitulah. Menarik. Walaupun kalau indigo itu biasanya tuh yang orang-orang tahu itu kan anak-anak yang bisa ngeliat setan ya, kebanyakan kan. Nah itu yang disebutnya interdimensional. Nah biasanya anak-anak indigo itu udah pada dasarnya tuh basicnya udah pasti ada bakat itunya. Basicnya itu berarti Basicnya udah semua pasti. indigo ada punya itu. Mostly bisa lihat, pasti ada yang bisa ngelihat langsung, ada yang bisa berupa visual di kepala, ada yang bisa lewat mata batin. Oke. Kayak gitu. Berarti Tomku ini bisa melihat. Mulai bisa. Mulai bisa melihat. Tapi gue tipenya model visual. Visual kepala. Oke. Nah hari ini kita akan ngebahas tentang sebuah anime. Animenya itu nama Miuroko-chan. Oke. Nah Miuroko-chan ini itu kayak apa ya, anime indigo ini. Kalau misalnya yang gua udah nonton sih. Nah tapi sebelumnya kalau misalnya kalian belum nonton, mendingan kalian nonton dulu karena mungkin di video ini ada spoiler gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak mau spoiler, kalian nonton dulu anime Miuroko-chan. Nah kita akan ngebahas tentang anime Miuroko-chan ini dan dengan membandingkan apakah ada di dunia nyata gitu ya. Oke. Nah mungkin gue sedikit cerita ya. Miuroko-chan itu ada karakter utama namanya Miko. Nah Miko ini dia bisa melihat hantu. Oke. Bisa melihat hantu dengan jelas. Jadi kemanapun dia berada ada hantu dia bisa ngelihat. Tapi dia sebenarnya takut. Dia tuh selalu pura-pura nggak ngelihat hantu itu. Padahal hantu itu nanya, apakah kamu bisa melihat aku? Gitu. Tapi dia pura-pura nggak bisa melihat. Nah dia punya teman satu namanya Hana. Hana ini punya energi yang besar. Dia orang normal, dia penakut dan dia nggak bisa melihat hantu. Tapi saking energinya besar, para hantu itu kayak apa ya? Itu menarik para hantu untuk mengambil energinya dia, sehingga itu efeknya itu dia cepet lapar. Karena dia lapar, dia makan lagi, energinya jadi besar lagi. Nah, itu yang kedua. Dan ada temennya dia lagi, namanya Yuria. Kalau Yuria ini dia bisa melihat hantu juga, tapi di level yang rendah doang. Sehingga pada saat dia melihat hantu tuh tipis, lebih tipis dari yang biasanya.
Dan ada karakter lagi yang terakhir adalah Godmother. Kalau dia ini seorang dukun sih, kalau istilah katanya bahasa Indonesia itu. Jadi dia benar-benar ahli dalam hal supranatural, perdukunan segala macam. Nah, dari keempat karakter ini sebenarnya ada nggak sih di dunia nyata ini? Empat-empatnya relate semua ada. Empat-empatnya ada semua? Empat-empatnya ada. Gue jelasin. Boleh. Yang pertama, si Miko. Miko itu berarti memang tipe anak indigo, tapi kayaknya baru meletek nih. Bahasa kasarnya meletek. Jadi karena dia udah pasti gini, anak yang bisa ngelihat hantu gitu ya, maksudnya indigo yang udah netes gitu ya. Dia itu pasti hantu-hantu tahu. Dan biasanya mereka memang mau komunikasi. Memang mau komunikasi. Nah, gue juga dari dulu waktu saat gue udah yang kan gue sering dulu awalnya kan gue juga astral projection gitu. Di dimensi itu ketemu sama makhluk-makhluk itu. Nah, gue mirip si Miko. Gue nggak pernah mau komunikasi, gue pura-pura nggak lihat, gue pura-pura nggak tahu. Tapi hantu-hantu itu tahu kalau lu tuh bisa ngeliat. Iya, bisa tahu. Mereka tahu. Karena pada bisa ngerasain, mungkin dia ngerasain energi atau ngerasain aura gitu. Iya. Cuman memang kalau misalnya lu nggak mau urusan ya jangan usah ngomong sama sekali, nggak usah ada interaksi sama sekali, cuekin. Yang kedua si Hana. Hana itu tipe makanan dibilangnya. Di dunia di kita sekarang kita omongin ini emang di dunia asli ada orang-orang yang punya energi, kita bisa bilang energi makanan. Nah, ini tuh jadi sasarannya memang semua macam-macam, gak cuman si demit ya, maksudnya gak cuman entitas-entitas itu, tapi jadi makanan juga buat orang-orang yang ngejar energi. Jadi di dalam dunia spiritual supranatural itu ada juga orang-orang yang bahkan nyari orang yang punya energi gede itu buat ditempelin, maksudnya diambil. Misalnya gue lagi belajar sesuatu nih ya, gue ngeliat gue punya energi besar, gue bisa somehow kayak gue naro something gitu ya, kayak kalau lu, nah lu energi lu diambil dimakan buat gue. Demi biar gue nanti kalau misalnya gue punya nyerap energi orang itu ya, misalnya kayak gue udah nggak perlu tidur, gue nggak perlu makan, karena gue nyerapin energi orang. Nah, kita nyebutnya vampir. Oh ya, yang kayak darah sebagai makanannya ya? Bukan darah ya, tapi kita ngomongin energi. Iya, cuma energi. kita cuman ininya. Iya, perumpamaan kan. Nah, berarti orang yang itu kayak sering digangguin dong ya? Wah, sering banget. Yang orang-orang kayak Sumadel si Hana ini yang sering banget sering ketempelan. Ketempelannya itu bukan nemplok ya, tapi diikutin. Diikutin terus yang kayak ya itu benar kayak dia nanti kalau energinya habis jadinya lapar. Ya benar kayak gitu. Terus yang ketiga? Yang ketiga ini si Yuria ini yang ngelihat hantu level rendah. Nah, hantu level itu biasa itu juga baru. Itu juga, nah kalau levelnya misalnya kayak nanti kan saat kita tiap indigo pun pasti beda-beda ngelihatnya buat. Jadi nggak akan ngelihat misalnya satu sosok yang sama. Jadi kalau misalnya memang dia levelnya udah, sebenarnya levelnya nggak bisa kita standarin ya. Cuma memang kelihatan aja, misalnya ada yang mungkin dia mata ketiganya itu, mata batinnya itu masih memang belum vivid gitu, masih ngeliatnya masih kayak samar-samar, masih ngeliatnya mungkin kayak masih kayak bayangan atau masih kayak siluet. Beda sama yang misalnya memang dia udah terlatih, jam terbangnya udah tinggi, yang ngeliatnya langsung vivid. Masalahnya cuma gitu doang sih. Kalau memang dia bakatnya memang tinggi banget gitu ya nanti juga one day yang itu bisa kayak gitu, bisa ini juga. Yang tadi level rendah bisa juga. Kemudian dilatih lama-lama. Bisa juga. Wow. Sama yang terakhir itu dukunnya ya. Iya. Kalau yang dukun mah ya udahlah memang ada lah ya. Itu banyak ya. Iya. Jadi gurunya lah ya biasanya. Gurunya ya. Atau di film gitu gak? Semacam gitu. Di film dia guru yang ngerti ahli supernatural, ahli arwah-arwah, dan dia ngerti cara untuk mengusir arwah-arwah tersebut sih. Nah. Menarik. Oke, Tomku. Nah, sekarang kita ngebahas tentang jenis-jenis hantu ya. Kalau misalnya di anime itu tuh ada macam-macam hantu. Ada hantu yang normal bentuknya kayak manusia. Ada yang hantu yang bentuknya serem banget. Ada hantu yang muncul karena ketakutan dari orang-orang, perbincangan orang-orang takut hantu itu tercipta karena itu. Ada juga hantu yang makhluknya level tinggi, ada yang level rendah. Bahkan yang level rendah itu dimakan oleh makhluk yang level tinggi. Nah, sebenarnya ada nggak sih di dunia nyata ini jenis-jenis hantu seperti ini semua? Ada. Semuanya ada. Jadi memang benar kayak maksudnya kayak jadi gini, gue juga belum bisa. Kan kebetulan gue juga ngegambarin kan. Jadi gue ada di Instagram gue kan juga lagi bikin ada yang ketempelan Tomku kan, kalau lo tahu. Iya, tahu. Nah, itu kan gue ngegambarin entitas-entitas yang ketangkep sama gue dari foto-foto orang. Nah, itu gue udah menemukan banyak banget jenis-jenis spirit gitu. Nah, itu nggak bisa, kita sampai sekarang pun gue masih belum bisa mengklasifikasikan mereka itu apa aja. Tapi memang kelihatan dari energinya, dari kayak misalnya rasanya gitu beda. Ada yang kayak cuman kelas
ya masih yang bisa ecek-ecek lah ya gitu, yang masih yang kelasnya netral, yang energi netral, mungkin kayak arwah-arwah orang biasa yang mungkin masih gentayangan, yang mereka juga nggak ngeganggu, mereka cuman ada di rumah itu, misalnya biasa kayak hantu penunggu rumah lah, mereka cuma diem aja gitu, mereka nggak ngapa-ngapain. Ada yang hantu yang agak mulai bandel gitu ya, maksudnya kayak rada-rada negatif, misalnya kayak kuntilanak, pocong, gitu-gitu, itu kan udah masih rendah juga tuh. Oh, itu masih rendah. Masih rendah. Di atasnya mereka lagi ntar ada yang udah yang kelasnya udah yang kayak jin. Wow. Kelasnya udah kayak jin, siluman, itu udah kelasnya kuat banget. Itu yang udah bentuknya udah macam-macam. Nah, tadi kan lu nanya ada yang bentuknya serem banget, ada yang bentuknya cantik. Nah, itu juga tergantung. Jadi gini, kalau misalnya kuntilanak deh ya, kita ngomongin kuntilanak. Punten yang ada di sini. Di sini ada nih. Oh my God. Maaf ya. Nggak ini ya, maksudnya kayak kuntilanak itu juga beda-beda ininya kasusnya ininya ya. Jadi kalau yang masih yang rendah itu biasa serem. Kalau yang dia udah mulai akhirnya udah yang levelnya udah lebih tinggi, itu malah bisa cantik. Lebih cantik. Gitu ya. Oke. Dan kuntilanak juga dibedain macam-macam warnanya. Ada warna bajunya beda-beda. Warna baju itu yang polos yang biasa banget yang warna putih. Yang putih itu biasa banget. Yang rendah. Di atasnya dia ada yang warna merah. Oh my God. Tapi yang merah ini serem. Mukanya serem banget. Mukanya serem banget. Biasanya kalau merah ini tuh negatif banget dan banyak dendam gitu. Wah. Ini Tongku pernah lihat semuanya? Wow. Gue udah pernah gambar kok, ada yang datengin gue gitu minta digambar. Oh my God. Terus apakah benar yang kayak tadi makhluk yang levelnya udah tinggi itu, kayak jin itu bisa memakan atau membinasakan makhluk yang lebih rendah? Bisa. Sebenarnya tapi gue nggak pernah ngelihat dimakan sih ya. Gue nggak pernah ngelihat mereka makan gitu. Cuman udah pasti yang rendah-rendah ini mah bisa dihajar langsung. Takut. Mereka takut lah sama yang model jin gitu. Jadi gini, mereka pun di dunia sana pun ada teritorialnya gitu. Jadi mereka juga punya misalnya teritorialnya si jin A gitu ya. Yang lain tuh yang nggak, kalau bukan pengikut si jin A nggak akan bisa ke situ. Oke, berarti ini kayak manusia ya. Ada kuasa gitu ya di daerah ini misalnya. Bosnya gitu. Kalau misalnya mau datang, nggak boleh lu. Lu levelnya rendah. Gua yang berkuasa di sini. Kayak gitu semacam gitu. Kecuali yang rendah itu mau jadi budaknya dia. Mau jadi budaknya. Iya. Kalau nggak ya disikat juga gitu. Oke. Terus yang tadi bisa berubah wujud, itu jin. Itu udah kalau yang bisa berubah itu udah levelnya level jin. Jadi berubah beneran dari manusia ke yang serem gitu. Iya, nggak cuma manusia, bisa berubah sepersekian detik. Lu tahu ini gak sih Dementor? Dementor pernah denger deh film Harry Potter. Oh, Harry Potter. Tahu nggak yang keluar yang warna hitam yang dia bisa ngikutin ketakutan lu? Iya, yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya lu di bayangan lu takutnya sama kuntilanak takut ya dia langsung ngikutin wujud kuntilanak. Ya. Tapi kalau misalnya dia juga pengen ngegodain lu gitu ya. Lu sukanya misalnya sama salah satu personilnya AKB48 bisa berubah jadi gitu juga. Oh my God. Gawat. Iya, misalnya bisa kayak gitu. Ih, gile men. Serem juga ya, tapi menarik juga. Gua gila AKB48. Oh my God, cantik banget itu. Dia bisa menyerupai apapun. Oh my God. Nah, di cerita anime Miko itu juga ada kisah di mana tuh si Miko ini menolong seorang nenek-nenek tua ke rumahnya gitu. Nah, di dekat rumahnya itu ada arwah dan arwahnya itu bilang sebuah 4 angka ke Miko. Miko tuh mendengar jelas 4 angka itu dan Miko nggak tahu 4 angka itu apa, tapi dia merasa ini ada hubungannya dengan si nenek itu. Makanya itu dia menulis 4 angka itu di HP, dia kasih tunjuk ke neneknya. Neneknya itu langsung kaget dan dia langsung bergerak. Ternyata 4 angka itu adalah password berangkasnya si nenek itu. Yang selama ini si neneknya lupa password yang berangkas itu apa. Dan akhirnya dia bisa buka dan ternyata itu terdapat sisir yang dititipkan oleh sang kakeknya yang mau diberikan kepada nenek. Nah, pertanyaan gue adalah apakah arwah hantu itu bisa komunikasi dengan kita? Bisa dengan jelas gitu. Bisa banget, tapi ini kan bisa macam-macam nih. Kadang kalau orang yang ini kan yang ngedenger kan si Miko kan. Miko kan Miko indigo. Anak indigo itu kan sensitifnya udah libat seorang normal, sensitif inderanya ya. Jadi indera pendengaran, indera penglihatan, rasa, semua itu bisa ngerasain. Bahkan dia bisa nyium bau-bauan itu juga bisa gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak arwah buat mau berkomunikasi manusia sebenarnya bisa macam-macam nih buat. Kalau di dunia nyata ya. Bisa misalnya orang biasa bisa ketemu lewat mimpi.
Dia kalau bisa komunikasi bisa lewat mimpi. Atau bisa lewat orang pintar. Misalnya kayak ada ketemu anak indigo tiba-tiba dikasih tahu suruh ngomongin ke siapa gitu. Wow. Bisa kayak gitu. Atau bisa juga 3 ada yang tipe medium. Medium itu kesurupan. Nah, bisa masuk cuma buat ngomong gitu. Oh, ngomong Langsung kalau ngomong gitu. langsung ya. Iya. Jadi Wow. komunikasi bisa kayak gitu. Tapi kalau komunikasi satu arah juga kita sebagai orang, misal kamu ya, misal orang normal pengen komunikasi gitu. Kayak misalnya kamu ngerasa ada yang ngeganggu gitu. Kamu mau komunikasi sama mereka suruh jangan ganggu, itu kamu bisa ngomong satu arah. Tapi ngomong kalau dalam hati gitu. Oh, dalam hati. Dalam hati. Mereka dengar. Tuh. Berarti kan kalau yang kasus yang anime itu kan si arwah itu yang ngomong ke Miko ya. Arwahnya siapa? Arwah si kakek ya? Arwah si kakek. Oh. Nah, sebenarnya kalau dari orang-orang kitanya itu bisa komunikasi ke arwah itu nggak sih? Kalau lu punya kemampuan bisa. Bisa juga. Kalau kamu punya kemampuan ya, kalau misalnya lu punya sensitif dan memang anak indigo bisa. Bisa banget. Menarik. Kalau Iya. kalau Tongku nggak? Gue komunikasi dari dulu gue nggak mau berkomunikasi. Oh, nggak mau. Oke. Gue nggak mau berkomunikasi sama mereka dari Benar-benar. awal. Oke, Tapi oke. sekarang udah mulai, ya udah gue nggak ada, kadang cuma dengerin aja. Dengerin aja. Nggak dengerin kayak misalnya kan kadang mereka sebenarnya cuma mau ceritaan. Iya. Mereka kadang cuma mau cerita. Kalau dari cerita anime ini ya juga selain dia mau cerita juga malah jadinya terbantu gitu. Iya, mereka butuh bantuan kadang. Butuh bantuan bener. Wow. Cuman ya gue nggak mau terlalu ngebiasain Involve. diri ya. Ntar malah diikutin terus itu kan sama kayak gitu-gitu. Oke. Menarik. Nah, oke, lanjut lagi. Ini menyambung tentang komunikasi masih ya. Di cerita anime itu juga si Miko ini bersama dan keluarganya, dan salah satunya ada ayahnya. Dan ternyata ayahnya ini tuh udah meninggal. Jadi di cerita awalnya tuh kita nih semua yang penontonnya ini Seolah-olah tertipu. ya, Seolah-olah iya, ada, masih hidup. Seolah juga mereka tuh komunikasi seolah-olah ya. Tapi ternyata ayahnya tuh udah nggak ada gitu. Nah, kayak apa namanya? Menurut Tomku sendiri tuh emang ada nggak sih kayak kasus kayak gimana ya, seorang ayah atau salah satu member keluarganya itu Masih diem di rumah. masih diam di gitu. rumah, belum meninggalkan gitu, walaupun keadaannya udah meninggal gitu. Oke. Nah, ini kalau di agama Islam ya, kalau di agama Islam itu mereka tuh percaya ada yang namanya jin korin. Jin korin, Nah, pernah denger gak? nggak pernah. Nah, kalau jin korin itu orang Muslim itu percaya setiap kita tuh semua ada duplikatnya. Persis banget sama kita. Oke. Jadi dari kita lahir, dia pun lahir, cuman kalau saat kita mati dia tetap ada. Duplikat itu dalam bentuk arwah apa fisik nih maksudnya? Arwah. Arwah. Oke. Tapi arwahnya benar-benar sama persis sama kayak kita ya. Semua kelakuan kita, semua itu. Jadi dia tuh ibarat kayak USB backup. Oke. Jadi dia tuh kayak ibarat apa ya, kayak memori kita di bumi. Nah, direkam dalam bentuk si jin korean ini. Nah, mungkin kalau yang gua lihat ya, maksudnya kalau setiap orang yang udah meninggal itu rohnya itu udah nggak ada di bumi biasanya. Pasti udah langsung naik lah, naik atau turun gitu ya. Pokoknya udah nggak di bumi. Yang tertinggal itu biasanya si jin korean ini. Nah, seharusnya kalau misalnya udah nggak ada masalah, udah nggak ada keterikatan sama di bumi, jin korean pun nggak ada di sini seharusnya. Tapi kalau ada masalah, Masih ada masalah, masih ada yang masih belum beres, itu ada di situ. Begitu film ceritanya. benar. Karena ini masalahnya kecil sih. Masalah cuman hanyalah masalah puding. Jadi puding dalam kulkasnya itu dimakan oleh ayahnya. Yang padahal pudingnya itu pudingnya si Miko. Dan di akhir ceritanya itu si Mikonya itu menaruh puding di atas foto bapaknya. Dan bapaknya bilang, maaf ya Miko, saya mau makan puding ini. Dan habis itu dia pergi. Ini langsung merinding. Gue merinding juga. Dan itu berarti benar dong. Benar. Karena dia masih ada masalah itu, Iya. dan setelah masalah selesai dia bapaknya udah nggak ada lagi. Iya. Walau kadang hal kecil gitu doang bisa jadi buat ini masih menyimpan ada kayak memorinya masih ada di situ gitu. Oh my god. Gue beneran merinding Gus tadi pas. Wow, ini menarik sekali loh anime Miroko-chan ini. Ya ini menarik ini. Sekarang Animenya mirip banget. Mirip banget. Relevan banget Relevan sama banget. Sleep ya. Oke. Gua mau nonton juga. Gua harus nonton kayaknya. Abis ini nonton. Nah, di cerita Miko juga ada semacam senjata ya, gue nggak tahu namanya apa ya, alat untuk mengusir arwah-arwah atau roh hantu-hantu itu. Nah, di cerita itu si Miko itu memakai disinfektan, alkohol disinfektan. Dia pakai garam taruh di atas mangkok, sama dia pakai gelang. Mungkin kayak semacam gelang ini nih. Ini gelang cakra sih. Nah, tapi di akhir cerita itu juga
si apa namanya yang garamnya itu dia nggak berfungsi. Garamnya malah udah jatuh ke jatuh ke tanah. Terus yang kalau disinfektan itu disemprot, arwahnya cuma gatal-gatal doang. Dia serangga ini. Waduh, gitu. Serangga. Serangga ya. Dan yang terakhir gelang itu putus ya? Putus, pecah putus. Saking kayak mungkin nahan serangan. Auranya itu mungkin terlalu kuat gitu, aura negatifnya. Nah, pertanyaan gue tuh sebenarnya yang tiga alat itu apakah benar itu untuk mengusir hantu-hantu? Sama emang apakah benar kalau misalnya hantunya kuat gitu nggak bisa terlalu kuat nggak bisa dipakai untuk 3 alat itu? Betul. Jadi ini agak mirip tapi malah setahu gue ya, garam itu cukup berfungsi. Oh gitu. Tapi gini dulu, dilihat nih, ini garamnya cuma garam doang apa garamnya lu didoain? Kalau garam doangnya nggak akan ada efek lah. Lu garam harus didoain dulu. Harus didoain dulu. Apapun yang nggak tahu ceritanya gimana ya. Kenapa garam itu bisa nyimpen energi juga gitu. Jadi biasanya kalau misalnya kayak orang-orang praktisi ya, biasa kita tuh pakai alatnya tuh biasa air. Air, garam, terus sebenarnya banyak macam. Ada yang bisa pakai kayak singing bowl. Lu pernah tahu singing bowl nggak? Apa tuh? Singing bowl yang kayak yang biasa yang suaranya dipakai. Oh, oke. Nah, pakai itu juga bisa. Dan sebenarnya kalau misalnya orang yang udah jago mah udah nggak pakai gitu-gituan, udah serang-serangannya udah pakai Pokemon nih. Gue bilangnya, maksudnya kita ngebahasain yang sosok ngejaga itu Pokemon. Yang ikut. Yang ngejaga tuh maksudnya yang sosok penjaga kan biasa setiap orang-orang indigo itu ada yang ngejagain. Bisa ada yang ikut. Oke. Jadi maksudnya yang penjaga itu yang melindungi. Iya, bisa dia yang nyerang juga. Tapi kalau bukan yang indigo gitu. Ya paling ya itu, pakai garam, pakai garam. Bisa. Itu benar ya, tapi harus doa ya. Harus pokoknya doa. Percayanya bukan sama entitas siapapun, percaya sama Tuhan gitu. Lu doain pakai doa masing-masing aja agama gitu. Misalnya kayak misalnya agama Kristen ya doa Bapa Kami, doain aja gitu. Doa Bapa Kami terus bisa doa, jangan ragu gitu ya, benar-benar percaya kalau misalnya Tuhan tuh sanggup dan bisa pakai kekuatannya bisa ada di sini buat ini gitu. Jadi bisa ditabur di sudut-sudut rumah atau di tempat yang rasanya kotor gitu. Iya. Tapi yang tadi disinfektan menurut gua enggak deh. Kayaknya enggak deh. Itu buat nyamuk deh kayaknya. Buat nyamuk. Tapi kalau yang tadi gelang bener itu bisa kejadian putus, bisa hancur. Jadi gini, kadang ada buat gelangnya ya, tapi jenis batunya. Ada batu-batu tertentu itu yang memang bisa buat kalau misalnya ada serangan diredam sama dia. Biasa tuh giok. Batu giok itu kan kalau nggak salah warnanya tuh awalnya warnanya hitam ya, lebih gelap. Bener. Tapi kalau sering kegerus sama energi itu lama-lama putih. Sampai akhirnya tuh bisa pecah. Gara-gara udah nggak bisa nahanin nge-backup itunya. Jadi si Miko itu dapat gelang dari si dukun itu. Giok juga. Gelang hitam. Oh, hitam. Kalau hitam itu biasa ini mungkin black obsidian. Karena black obsidian juga bisa buat grounding juga. Oke. Wow. Kalau gelang ini? Kalau ini gelang Seven Chakra. Apa tuh tadi? Chakra. Jadi kan setiap orang itu kan kita punya ada chakra kan di badan ini. Kalau yang diketahui itu ada 7 ya dari kaki sampai kepala. Nah kalau gelang ini konon katanya tuh bisa buat bikin balance sama semuanya aktif aja gitu. Chakra ya, kayak Naruto ya? Iya, ada 7. Nah itu juga chakra-chakra itu menentukan gitu, kayak misalnya lo, apalagi kalau buat anak-anak indigo ya, buat anak-anak yang punya sensitivitas gitu, maksudnya kayak kalau chakra di ini belum aktif ya, lu belum bisa apa gitu. Jadi kayak harus aktif. Wah gila, menarik banget sih ini. Oke. Nah, di salah satu cerita menariknya ya di Miko itu, jadi dia ada di sebuah kafe, dia ngelihat ada seorang pria. Tapi pria itu tiba-tiba melihat si Miko. Nah, tiba-tiba ada arwah yang di dekatnya si pria itu marah. Arwahnya cewek. Jealous gitu. Jealous. Dia ngomong ke Miko, lu jangan lihat ya cowok ini ya, dia punya buah gitu. Jadi arwah ceweknya marah, tapi si cowoknya itu padahal tetap godain Miko. Nah, Mikonya merasa ketakutan ya, padahal juga dia tuh nggak tertarik sama si cowok itu gitu. Jadi pertanyaan gue nih, emang ada ya, maksudnya kayak misalnya kayak kasus ini arwah ceweknya itu misalnya ya udah nggak ceweknya udah nggak ada, tapi arwahnya masih ada, menetap selalu di cowoknya itu. Jadi gini, kalau yang gue lihat ini bisa ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, si cowoknya ada yang pelet misalnya. Pelet. Yang bisa pelet ya, pokoknya ada, jadi kayak yang mungkin ada orang lain yang bikin si cowok ini biar kayak nggak boleh deketin sama orang lain. Itu bisa satu. Yang kedua bisa juga nih ketempelan.
ketempelan itu misalnya kan ketempelan itu kan apa kayak penyebabnya banyak macam nih. Iya. Salah satunya bisa jadi kalau ada si entitas atau makhluk ini suka sama si orang ini. Bener-bener suka gara-gara mungkin dia ngerasa pernah berjodoh, pernah ngerasa kayak ini mirip sama pacarnya dulu ya gitu. Bisa kayak gitu, Bud. Mirip sama pacarnya dulu. Berarti maksudnya bukan. Gue nggak tahu yang di film kan di film ini beneran mantan pacarnya yang meninggal atau bukan gitu. Kalau misalnya di kejadian yang nyata gitu, biasanya yang kayak ngikut itu nggak lebih karena ngerasa kenal gitu misalnya. Kayak ngerasa kenal. Jadi mereka juga sebenarnya kadang si roh-roh ini tuh nggak ada niat jahat sebenarnya, cuman pengen ngikutin karena ngerasa kayak ini kayak orang yang gua pernah sayang deh gitu. Atau maksudnya tadi yang gua kaget tuh arwah ini belum tentu kenal. Dia belum tentu Kenal dia tapi merasa dia ini mirip, makanya dia dimiliki gitu. Dimiliki makanya dia deketin terus. Posesif jadinya. Posesif. Ada arwah yang posesif. Ada. Wow. Beneran ada sebegitunya. Segitunya ya. Nah tapi gini sebenarnya kalau misalnya itu arwahnya, misal ada arwah yang suka sama kita misal gitu ya. Iya. Terus dia punya energi positif misalnya dan sama kita juga cocok relate, dia malah bisa jadi ngejagain kita. Sorry, ini sedikit mulai ini dari anime yang berbeda, Jujutsu Kaisen yang the movie itu di mana ceritanya itu ada seorang bernama Yuta sang cowok dan ceweknya itu Rika. Ceweknya itu meninggal kecelakaan, tapi ini mereka udah dari kecil mereka udah bikin janji bahwa kalau udah gede mereka akan menikah gitu. Janji dari sejak kecil. Nah, pada saat itu tengah-tengah si Rikanya kecelakaan sehingga si sang cowoknya itu merasa sedih, tapi arwah si ceweknya ini berubah menjadi sosok yang mengerikan, tapi dia melindungi si karakter cowok ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang bully langsung dihabisin. Ya kayak gitu. Gue jadi keinget itu. Iya kayak gitu. Konsepnya sama. Oh my god. Kayak gitu konsepnya. Gila. Ini menarik. Ternyata real gitu ya. Iya, anim itu gue kira kan cuman anim gitu ya, tapi nggak, bisa itu pasti based on pengalaman pribadi atau apa. Wow. Anjing itu salah satu binatang dari 7 gitu ya, pokoknya binatang yang bisa dekat sama kayak supernatural. Gue ngegambar ada satu anak ini, gue gambarin yang gue lihat, sosoknya kayak opah-opah gitu. Oke. Ternyata kungkung mamanya dong. Fotonya ada. God, foto aslinya, foto sama. Oh my god.